السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat pada hari ini, sehingga kita bisa mampu hadir untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Yang kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam semoga terlimpah curahkan atas Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berupaya menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Pada hari ini kita akan membahas masih kaitannya tentang keikhlasan. Setelah kita membahas tentang definisi tentang keikhlasan, kemudian urgensi pentingnya kemudian kita menghadirkan ikhlas di dalam beramal, maka ada beberapa pertanyaan yang tentunya kita harus jawab kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan keikhlasan ini. Salah satunya adalah beberapa catatan penting tentang keikhlasan ini adalah bolehnya menampakkan amal. Ya. Jadi tidak semua amal ikhlas itu disembunyikan, gitu ya. Dan tidak semua yang ditampakkan itu riya, gitu. Kadang-kadang kita mudah menghakimi atau memvonis orang ketika dia melakukan satu amalan, gitu ya, menampakkannya, bahkan mempublishnya misalnya, gitu ya, dengan mengatakan riya, gitu ya. Kita tidak tahu apakah riya atau tidak, gitu ya. Kita kadang terlalu cepat memvonis dan kemudian menghukumi apa yang kita lihat. Padahal masalah yang terkait dengan riya atau tidaknya suatu amal itu adalah tergantung dari hati seseorang. Dan kita tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelami hati manusia. Ya. Maka ada istilah nahnu nahkumu bil-dhawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kita ini hanya punya hak untuk menghukumi apa yang nyata, apa yang nampak, gitu ya. Tetapi kita tidak kuasa untuk melihat, menelisik apa yang ada pada hati seseorang. Dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Wallahu alimun
Bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Ya. Bahkan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang pengkhianatan mata. Kadang-kadang mata kita ini berkhianat. Ya. Hanya sekedar lirikan sekejap. Tapi Allah tahu. Ya. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi kadang mata kita ini sering berkhianat. Gitu. Ya. Mungkin orang tidak tahu tentang pengkhianatan mata. Gitu. Tapi Allah mengetahui setiap pengkhianatan. Ke arah mana kemudian mata ini ditujukan? Ya. Ya. Kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada, yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya. Makanya nanti jawabannya ada di akhirat. Bahwa setiap yang ada dalam dada kita ini nanti akan dibongkar, habis. Yauma tublas sarair. Pada hari datang di mana setiap hal-hal yang rahasia yang tersembunyi dalam dada itu kemudian akan diungkap, kemudian akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita selalu diajari oleh Allah, Allahumma ustur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, ya, tutuplah aurat kami. Tutuplah sesuatu yang membuat kami nanti malu di hadapan manusia. Gitu ya. Aib kami ini. Ya. Makanya alhamdulillah kita ini hari ini kita masih diberikan nikmat besar oleh Allah, dan salah satu nikmat itu adalah ditutupinya, ya kan, segala aib dan celah kita di hadapan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat sekarang ini kita hidup di zaman hampir tidak ada privasi lagi dalam kehidupan kita, ya kan? Bahkan nauzubillah, ya, apa yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, ya, itu diungkap di publik, ya kan, ya, dipublish begitu rupa hingga menjadi tontonan khalayak, gitu kan. Kita sangat miris, ya, dengan perbuatan yang dilarang, ya, tapi kemudian dipublikasikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara berbahagia. Jadi kaidahnya adalah bahwa amal ini boleh ditampakkan, ya. Nah, dengan catatan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan apa? Wa fil izhari, ya, faidatul liqtida. Jadi di dalam konteks penampakan apa yang kita lakukan itu, ya, usaha untuk menampakkan amal di hadapan manusia itu punya faidah, punya manfaat, gitu. Yaitu apa? Faidatul liqtida, yaitu faidah keteladanan. Gitu. Jadi apa yang nampak juga dalam Islam itu dihargai. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, dia mengatakan alladzina yunfiquna sirran wa alaniyah, ya. Itu orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi dia secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, ya. Dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah mendahulukan untuk menyembunyikan amal, gitu. Tapi Allah tetap memuji mereka yang melakukan amal secara terang-terangan. Kenapa? Salah satunya, ya, manfaat yang diambil adalah apa? Yaitu faidatul liqtida, di mana ketika kita menampakkan amal itu diharapkan kemudian ada orang yang meneladaninya. Gitu. Jadi kebaikan itu jangan sampai dia tersembunyi. Ya. Ya, justru dia harus dipublish banyak-banyak. Kalau kebaikan tersembunyi, maka yang akan, ya, mengisi panggung kehidupan manusia adalah apa? Kebatilan. Ya.
Kalau hak ini tersembunyi, maka kebatilan pasti akan nampak begitu nyata. Gitu. Makanya di sini kemudian pentingnya kita berbuat baik dalam konteks ditampakkan. Gitu. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, yang ditampakkan maksudnya, dan kemudian dari perbuatan baik itu ada orang yang kemudian menirunya, ya, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya itu hingga hari kiamat, dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Wala yunqasu min ujurihim syai'an. Ya. Makanya kita lihat Rasulullah SAW semuanya adalah hampir nampak, gitu. Ya. Bahkan syariat itu semuanya adalah nampak. Ya. Sholat nampak, gitu. Orang bolak-balik rumah masjid gitu. Ya. Nampak dia. Ya. Gitu. Ya. Dan sholat itu memang amalan yang pasti akan dilihat mata manusia, terutama sholat jamaah. Gitu. Ya. Gitu. Tetapi yang kemudian Allah memberikan kepada kita peringatan, hati-hati, bahwa yang nampak itu harus tetap diwaspadai. Ya. Jadi ketika kita melakukan amal-amal yang nampak itu, ya, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan hati kita. Nah, kadang-kadang terbersit tuh, ya. Niatnya tadinya lurus untuk Allah, gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika kita melakukan perbuatan itu, masuk itu, ya, setan menggoda, ya, dan kemudian menyelewengkannya, ya, dari tujuan awalnya lillah, ya, menjadi li ghairillah misalnya. Nah, ini jangan sampai. Maka mengkondisikan hati menjadi hal yang sangat-sangat penting, gitu kan. Ini, gitu. Makanya disinilah pentingnya keikhlasan itu dalam hal beramal ini, gitu. Maka nampak, gitu. Jadi menampakkan amal baik memberi faidah keteladan. Kemudian wa minal a'mali ma la yumkin al-israru bihi kal hajj wal jihad. Jadi ada jenis-jenis amal yang tidak mungkin disembunyikan. Haji itu nggak mungkin disembunyikan. Kalau kita, masyarakat kita apalagi, kalau orang mau haji, ya, berapa bulan sebelumnya orang udah pada tahu, ya, ini mau haji, ya. Makanya ada sebelum berangkat ada walimatus safar, diumumkan, gitu kan, ya, masya Allah, gitu, bahwa si A, si B mau berangkat haji, minta doanya, gitu kan, gitu, kepada masyarakat setempat dan lain sebagainya, ya. Ya, kalau dulu sekarang haji mudah, gitu ya. Kalau dulu zamannya orang-orang tua dulu kita, ya, orang tua kita berangkat haji itu udah, itu seperti mereka tidak akan kembali lagi, gitu. Sehingga perpisahannya itu luar biasa, gitu ya. Melepas orang berhaji dulu itu sudah seperti orang melepas ke medan jihad, gitu kan. Iya, berbulan-bulan, ya, tidak sedikit kemudian ada kapal yang tenggelam di lautan, iya kan, sehingga tinggal nama saja, gitu kan. Masya Allah, gitu. Ya, luar biasa, ya. Jadi ada perbuatan yang tidak bisa disembunyikan. Haji, seluruh amal-amal haji itu nampak, maka disebut sebagai syiar, ya. Makanya Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, gitu. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Nah, jadi takwa hati itu ada dalam menghidupkan syiar. Jadi bahkan amal yang nampak itu kalau kita mampu memanage hatinya, ya, mampu mengarahkan hati dengan benar hingga tetap menjaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dekat kepada takwa kepada Allah. Innaha min taqwal qulub. Ya. Karena orang kadang-kadang kalau sudah berada di ruang publik akan berbeda. Ya. Kalau sendiri orang bisa jadi dia mampu menguasai dirinya. Tapi kalau sudah di ruang publik dilihat banyak orang, gitu ya,
Ini jarang orang yang mampu menguasai dan mengontrol dirinya. Gitu ya. Makanya ada istilah apa namanya itu? Demam panggung namanya. Gitu. Ya, gitu. Grogi dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau penilaiannya itu adalah untuk Allah, tidak perlu grogi. Gitu ya. Gitu. Makanya di sini para hadirin yang berbahagia. Nah, ini. Jadi ada amalan-amalan tidak mungkin. Wal jihad itu nggak mungkin bisa disembunyikan. Ya, menyiapkan pasukan, menyiapkan logistik, memberangkatkannya dengan menggunakan kendaraan-kendaraan dan lain sebagainya, kuda-kuda yang ditambatkan berbaris rapi, ya, bahkan jumlahnya berpuluh ribu atau bahkan beratus ribu orang, gitu, pasukan, ya. Membawa umbul-umbul bendera, ya kan, ya. Bahkan membawa tetabuhan untuk memberikan semangat pasukan, ya kan, berperang, misalnya, ya. Wah, itu tidak mungkin. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Ya. Makanya saudara berbahagia. Kemudian beliau mengatakan wal mudhhir lil amali yanbaghi an yuraqiba qalbahu hatta la yakuna fihi hubbur riya. Nah, itu. Makanya orang yang menampakkan amal hendaknya dia mampu mengkondisikan hatinya, mengawasi hatinya, menelisik hatinya, ya. Gitu. Jangan pernah bosan untuk melihat diri kita. Kadang-kadang ria itu masuk begitu saja, menyelinap dalam hati tanpa terasa. Kemudian kita ingin dilihat orang, ya. Sujud kita ingin dilihat orang, sholat kita ingin dilihat orang, ya. Keran rumah kita ketika kita bangun malam kita buka besar-besar tuh, ya kan, sehingga tetangga tahu, oh dia sedang qiyamul lail, gitu, gitu misalnya. Jadi para salaf dulu begitu luar biasa, ya, dalam menyembunyikan itu. Amal itu karena tidak semua orang kuat. Gitu. Maka yang bagi ayyuraqiya qalbahu hatta la yakuna fihi hubbur riya. Hingga apa? Hingga dia tidak riya. Gitu. Ya. Gitu. Bal yanwi al-iqtida'u bihi. Nah, kalau kita sudah menampakkan amal itu, niatkan itu untuk memberikan contoh yang baik kepada manusia. Makanya Allah mengatakan ad-dalu 'alal khair, kata Nabi, kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, ya, kemudian ada orang yang melakukannya, itu kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Masya Allah, ya. Jadi di sini para hadirin yang berbahagia, boleh silahkan, ya, sedekah boleh ditampakkan, boleh, ya, gitu, sholat boleh ditampakkan, boleh, ya, gitu, bacaan Quran boleh ditampakkan, silahkan, ya, boleh diperdengarkan, ya. Gitu. Paling tidak nanti akan ada orang, oh iya, dia bacaannya bagus, saya ingin seperti bacaan dia. Akhirnya dia belajar Al-Quran, gitu. Gitu. Nah, saudara berbahagia. Nah, ini. Jadi niat untuk apa? Untuk memberikan keteladanan. Ya. Maka di sini kan, maka hendaknya kita memperbaiki niat amal yang nampak. Untuk pertama, untuk mencegah riya. Ya. Jadi untuk mencegah riya. Ya. Niat itu diperbaiki, terus diperbaiki, terus diluruskan, ditata, gitu ya. Kenapa? Paling tidak untuk mencegah datangnya tadi itu riya itu. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menandingi atau mampu kemudian mencegah riya ini hadir, nggak ada. Ya. Siapapun tidak akan bisa. Ya. Ustadz kek, kiai kek, gitu, syekh, semuanya. Pangkat-pangkat keagamaan tertinggi apapun, ya, dia tidak selamat dari riya ini. Ya. Ya. Makanya na'udzubillah, gitu ya. Makanya Al-Imam Sufyan Thawri beliau mengatakan na'aladtu syai'an ya asyaddu min niyyati. Dia mengatakan aku tidak menghadapi satu hal yang paling berat dalam hidupku kecuali apa? Mengkondisikan niat, menata niat, gitu. Agar apa? Agar tidak riya. Kemudian yang kedua, berniat memberikan keteladanan dan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi ada ruang pahala, yaitu pada saat niat menampakkan amal itu untuk apa? Untuk agar orang meneladani, ya. Agar orang meniru, gitu ya.
Makanya kita di rumah anak-anak kita gitu kan, kita ajarkan tentang kebaikan, kita ajarkan sedekah, kita ajarkan sholat, dan mereka ikut ayahandanya, ikut ayah ibunya sholat. Ya. Itu sudah pahala itu bagi siapa? Bagi kedua orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena ada unsur keteladanan. Dari situ kemudian kita mampu mengakses pahala. Ya. Ya. Yang ketiga adalah kaidah amal untuk menjaga keikhlasan ini ada beberapa. Yang pertama adalah al-a'mal allati minas sunnah an yakuna amaluha sirrun yusir. Gitu. Amalan sunnah yang dilakukan secara sembunyi maka diamalkan secara sembunyi pula. Jadi kalau ada satu amalan sunnah Rasul kita Muhammad SAW ya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi misalnya gitu, ya, maka kita pun mengamalkannya mencoba untuk sembunyi, gitu ya. Maka dulu para sahabat salah satu diantaranya Nabi SAW adalah dengan salah satu sedekah kepada orang yang bahkan orang itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Itu menyembunyikan amal. Ya. Ya. Kalau sekarang kan kita lihat ya, orang datang ya, bersedekah gitu. Coba kadang kita sekali-kali kita mendatangi orang yang membutuhkan, kita berikan. Kalau sekarang kan orang banyak. Sekarang orang banyak sedekah. Sekarang kadang acara-acara viral itu di televisi sekarang, ya, itu memberi orang yang tidak mampu. Tapi memang untuk apa? Tujuannya itu kadang-kadang dia untuk apa? Bukan sekedar menolong orang itu, ya, tapi paling tidak untuk subscribe-nya itu kan gitu. Nah, untuk gitu ya. Untuk ya dicontoh ya di YouTube-nya supaya banyak katakanlah subscribe-nya dan lain sebagainya kan begitu. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah itu banyak itu sekarang ya. Jadi namanya sosial eksperimen kan gitu ya. Sosial eksperimen sekarang kan banyak itu ya, dilakukan oleh artis, dilakukan oleh tokoh gitu kan dan lain sebagainya ya, kalau bisa kita datangi sembunyi-sembunyi kita berikan ya. Kemudian yang kedua al-a'mal allati minas sunnah an yudhiruha. Itu amal sunnah yang ditampakkan maka tampakkanlah. Ada amalan sunnah dari Rasul kita Muhammad SAW ya, yang ditampakkan ya tampakkan juga ya. Amalan sunnah ya, seperti sholat sunnah ya, itu bisa disembunyikan di rumah atau bisa di masjid ya. Tetapi kata Nabi SAW ya, sholat sunnah itu lebih afdolnya di mana dilakukan? Di rumah ya kan? Sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Tapi tidak tidak salah kalau orang juga sholat di masjid, tetapi afdolnya, utamanya itu di mana? Di rumah. Ya sholat sunnah di rumah. Karena Nabi SAW illal maktubah, kecuali sholat fardu, gitu kan. Gitu. Maktubah boleh di masjid, jamaah, ya kan. Tapi kalau sholat sunnah itu kalau bisa di rumah. In afdaluha fil bait, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena rumah juga harus punya bagian dari cahayanya, gitu ya. Jadi sholat itu kan memberikan cahaya. As-salatu nur. Sholat itu cahaya. Maka ketika kita sholat di rumah itu membagi cahaya ke rumah kita itu, gitu ya. Nah, gitu. Memberikan cahaya agar rumah kita ini bercahaya. Karena malaikat itu mampu melihat rumah kita itu dari langit sana, sama seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Tahu dia, oh ini siapa. Tahu dia. Jadi ada orang yang cahayanya redup, ada orang cahayanya sangat terang gitu kan, ada yang cahayanya biasa saja, macam-macam cahaya gitu. Itu malaikat mampu melihat itu. Nah itu as-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Membaca Quran itu cahaya ya kan? Karena Quran adalah nur, dia cahaya gitu. Maka tampakkan. Kemudian al-a'malul lati minal mumkin an yusirruha aw yudhiruha fa in kana qawiyan yuhtamalu madhan nas wa dhammuhum fa innahu yudhiruha gitu. Jadi amal yang memungkinkan disembunyikan atau ditampakkan jika ia kuat tidak tergoda pujian dan celaan gitu ya. Ya. Maka apa? Maka sebaiknya ditampakkan. Jadi kalau ada kemungkinan suatu amal bisa ditampakkan dan bisa disembunyikan ya. Tapi kalau dia memang kuat tidak tergoda pujian dan dan celaan gitu, istilah ini dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang itu kan gitu. Maka boleh melakukannya secara terang-terang. Itu lebih afdal. Ya. Sebaliknya jika tidak kuat maka disembunyikan saja. Gitu. Ya.
Makanya salah satu ciri orang beriman adalah wala yakhafuna laumata laim, gitu. Tidak takut terhadap celaan manusia, gitu ya. Kadang-kadang ada satu ibadah, gitu, ada satu ini, ya, orang mendahulukan apa kira-kira komentar manusia, gitu. Ketika dia melakukan satu kebaikan, satu sunnah, misalnya Rasul kita Muhammad SAW, yang dia pikirkan apa kira-kira ya yang akan dikomentari oleh tetangga saya kalau saya begini, dan sebagainya, gitu. Ya. Gitu. Ada kalanya orang kuat, nah, cuek aja, gitu. Ya. Gitu. Saya akan ittiba kepada Nabi SAW. Ya. Saya biar jenggot misalnya, panjang misalnya, gitu. Sebagian orang masih memandang itu adalah satu hal yang kurang pantas misalnya begitu. Sehingga kadang-kadang orang begitu klimis gitu kan, sampai dicoba, ya kan, begitu. Ya. Tapi dia tetap pelihara jenggot misalnya. Ada yang, ya biarlah komentar manusia, biarin aja. Gitu. Ya, kalau dia kuat seperti itu, lakukan. Gitu. Lakukan. Gitu. Tapi ada kalanya misalnya katakanlah tidak bisa. Jadi katakanlah seseorang yang beberapa kali teman-teman kita yang masuk katakanlah pakai jenggot, punya jenggot tadinya di Indonesia, karena dia akan masuk ke wilayah-wilayah yang di sana sangat fobi terhadap Islam, maka sementara dicukur jenggotnya, dihabisin dulu, gitu. Gitu. Ada yang seperti itu ya. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan Muslim dan dia bisa menerima itu, ya. Tapi kalau masuk ke negara yang kebanyakan non Muslim, ya, dan kemudian menilai, maaf, orang disebut teroris atau fundamentalis dengan hanya melihat jenggot misalnya begitu, ya, ya lebih baik ya dipotong dulu. Walaupun itu sunnah Rasul kita Muhammad SAW, walaupun sunnah. Bahkan ada negara yang tidak memperbolehkan orang berjenggot, gitu kan. Jadi ada undang-undang yang nggak berjenggot misalnya gitu, ada, gitu. Ya kalau lewat. Kalau kuat silahkan. Pokoknya apapun konsekuensinya saya kuat, misalnya begitu. Nah, gitu ya. Nah, siap-siap tuh kalau begitu, mau deportasi apa nanti dikembalikan lagi negaranya. Oh, itu bisa ya. Gitu. Nah, ini. Jadi kita lihat begitu. Ya, jika kuat dia tergoda, nah, pujian dan celaan boleh, silakan dia lakukan. Kalau tidak, maka apa? Ya, disembunyikan amal itu. Misalnya begitu. Nah, ini penting. Ya, itu kaidah amal kita. Makanya para salaf juga kadang-kadang dia menampakkan amal. Makanya ada salah satu yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibn Ayyash ketika beliau akan wafat, ya kan? Wafat, anaknya nangis. Menangisi bapaknya ini akan wafat, sedang sakratul maut. Dia mengatakan, "Ya baniyya," dia mengatakan, "Ya bunayya, iyyaka an ta'sillaha fi hadhil ghurfah." Mengatakan, "Jauhilah kemaksiatan dari bilik ini." Artinya jangan menangisi aku. Jadi sakratul maut itu jangan ditangisin, gitu. Jangan kau menangis. Fa inni khatamtul Qur'ana fiha 12,000 khatmah, dimatikan. Kenapa? Karena aku sudah membaca Al-Qur'an berapa ribu kali? Berapa ribu khataman? 12,000 khatmul Qur'an. Jadi kamu enggak perlu menangis. Menangisi kepergianku menghadap Allah Subhanahu wa taala karena aku sudah menghatamkan Al-Qur'an 12.000 kali. Artinya itu adalah amalan andalan beliau, nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah. Nah, artinya beliau sebutkan angkanya itu kepada anaknya. Untuk apa? Untuk diteladani oleh siapa? Anaknya itu. Jadi hobi membaca Al-Quran, khatmul Quran itu ditularkan kepada anaknya. Dan itu menjadi wasiat pada saat beliau sakratul maut. Ya, kadang-kadang ditampakkan. Nah, ya. Gitu. Ada seorang salaf lagi mengatakan ketika keluarganya datang menangisi mereka, dia akan wafat. Dia mengatakan, "La tabku alayya fa inni ma lafittu sayyi'atan mundu aslamtu." Dia mengatakan, jangan kalian menangis, gitu kan. Karena aku tidak pernah melakukan satu kemaksiatan atau satu perbuatan buruk atau satu perkataan buruk, ya kan. Mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam. Sejak sahabat ini masuk Islam, dia tidak pernah keluar dari lisannya, dari mulutnya kata-kata yang buruk, tidak pernah. Itu kan hujjah pada. Jadi itu menjadi wariskan untuk ada unsur keteladanan di sana.
Untuk siapa? Untuk mereka anak-anaknya, generasi selanjutnya. Ya, gitu. Nah, saudara berbahagia. Jadi boleh silakan. Ya. Wah ini ya, agak. Yang selanjutnya adalah meninggalkan amal takut riya. Nah, itu. Ini termasuk bentuk ketergelinciran. Kalau orang beramal, ya, dia takut riya dia. Akhirnya mencegah orang itu untuk beramal. Ya kan? Salat berjamaah itu kan pahalanya jelas. Ya kan? Berapa, Pak? 27 derajat ya kan gitu. 27 darajah. Tapi dia tidak mau ke masjid. Alasannya apa? Takut riya. Takut dilihat orang saya. Iya, iya. Iya kan gitu. Iya. Nah, itu ketergelinciran akhirnya apa? Memupus ya yang utama gitu kan. Gitu. Keutamaannya hilang dia gitu. Hilang. Nauzubillah dari orang ini gitu kan. Ya. Makanya jangan sampai kemudian takut riya akhirnya mengorbankan keutamaan gitu. Atau kita terhalangi untuk melakukan satu keutamaan amal. Nauzubillah. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ketika beliau mengatakan tarkul amali li ajrin nas riya. Dia mengatakan meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Takut dilihat, takut terkenal, takut viral bahasanya kalau sekarang ya kan, ya, gitu. Saya takut viral gitu. Nah, itu ya. Gitu kan? Nah, ini. Iya. Gitu. Jadi riya. Wal amalu min ajrin nas syirik. Dan amal yang ditujukan untuk manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu kata beliau wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Gitu ya. Gitu. Ya. Dari riya artinya gitu ya. Ya. Dan dari syirik. Nah itu. Ya. Makanya jangan malu untuk berbuat baik. Justru kalau berbuat baik kita harus menjadi, kalau belum ada contoh kita yang menjadi contoh kebaikan itu. Sedekah misalnya gitu, boleh silahkan. Sedekah yang banyak boleh. Nah, contoh kepada masyarakat. Ketika itu ada seorang sahabat ketika di masjid rame gitu kan, tiba-tiba berdiri, gitu, dan dia mengatakan ya Rasulullah saya akan bersedekah begini. Nah itu. Ketika orang belum mengatakannya, dengan akan Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Gitu. Masya Allah. Jadi wa qala al-Imam an-Nawawi man 'azama 'ala ibadatin wa tarakaha makhafatan an yarahu an-nas fa huwa mura'i, kata beliau. Barang siapa beribadah kemudian meninggalkannya karena takut dilihat manusia, maka itulah riya. Gitu. Ibadah gitu ya. Dia masjid gitu kan. Di masjid. Takut dia sama riya. Akhirnya tidak lagi datang ke masjid. Dia di rumah aja gitu. Gitu. Ada yang orang begitu, ada juga begitu. Karena saya punya teman dulu. Temannya bapaknya ini lulusan Universitas Al-Azhar, bisa dibayangkan. Tapi dia nggak pernah keluar rumah, nggak pernah sholat di masjid. Saya bilang kenapa? Dia takut riya Ustaz sampai saat ini. Masya Allah, takut riya, takut dilihat orang. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Akan banyak kebaikan yang kemudian justru hilang, ya kan? Kalau kebaikan itu tidak nampak. Maka tampakkan nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana kita mampu mengkondisikan hati, ya kan? Menata niat kita dengan baik sehingga kemudian tidak terhalangi untuk melakukan amalan-amalan yang utama. Nah, mengajak untuk menyembunyikan seluruh amal baik adalah upaya mematikan Islam. Nah, ini ada orang yang begitu masalahnya. Jadi orang yang tabiat orang munafik adalah menyebut amal baik yang ditampakkan itu sebagai riya. Jadi orang munafik selalu menghukumi gitu. Kalau ada orang nih, ya kan gitu. Gitu. Ya maaf nih kadang-kadang kan katakanlah orang sedekah atau apa gitu kan ditampakkan atau apa gitu, atau sekarang kan banyak kamera, banyak ini di share dan lain sebagainya, langsung riya, langsung memvonis orang riya, misalnya begitu ya kan begitu. Atau katakanlah masjid mengumumkan ya para muzaki atau para orang-orang yang berinfak untuk pembangunan masjid disebutkan namanya gitu kan sebagai pertanggungjawaban. Ya kan, terus menghukumi riya nih, nggak bisa begitu, nggak boleh. Ya. Riya ini katanya, nggak bisa. Nah orang munafik itu selalu menghukum dan memvonis
kebaikan yang ditampakkan itu sebagai riya. Tujuannya apa? Merusak niat amal umat Islam. Itu umat Islam agar tidak beramal, maksudnya gitu. Makanya dia apa? Dicela dengan mengatakan riya lo, katanya. Nah, gitu. Nggak boleh. Dasar kamu riya, kamu mau berbuat aja. Jangan ditampak-tampakin begitu. Kenapa? Karena orang munafik takut kalau kebaikan itu nampak. Ya, gitu. Merusak niat amal umat manusia. Orang Islam dirusak. Agar apa? Agar tidak lagi nampak amal soleh di permukaan ini. Makanya dulu ketika para sahabat Nabi SAW yang miskin-miskin itu berinfak hanya memberikan beberapa katakanlah cangkir kurma gitu ya, untuk logistik pasukan para mujahidin itu yang akan diberangkatkan di medan jihad misalnya gitu. Di apa? Di lamz itu alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin, yalmizun gitu. Dia sambil melirik gitu. Infak gitu. Infak begitu. Jadi diejek gitu. Ya kan gitu. Gitu ya. Yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum gitu. Jadi gitu. Jadi sahabat itu yang nggak mampu itu pengen infak dia. Karena nggak bisa infak, nggak bisa yang ada sesuatu yang diberikan kepada Rasulullah SAW, nangis. Ya. Nangis mereka. Ada yang ngasih hanya sedikit, ada yang ngasih, tapi yang kontribusi yang paling penting. Gitu kan. Nah ini orang munafik itu yalmizun, lamz itu ya dengan lirikan-lirikan mata yang mengejek, gitu ya. Nah itu, jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam kelompok ini. Maka ketika ada orang menampakkan kebaikan, alhamdulillah, artinya masih ada kemungkinan kebaikan ini lestari, gitu ya. Kenapa? Ada orang yang menampakkan kebaikan dan mudah-mudahan dari itu nanti akan ada orang yang melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau sekarang masalah yang di publik itu kan yang buruk-buruk pas sekarang, gitu kan gitu. Ya buruk-buruk, yang buruk-buruk gitu kan. Masya Allah gitu. Kemarin ada viral, ada seorang anak misalnya, ya, yang sedang baca Quran di emperan kehujanan, ya, dia baca Quran itu, kemudian ada orang yang klik begitu ya, diviralkan gitu kan. Masya Allah, ternyata itu menolong, ternyata ya. Jadi jepretan kamera itu menolong, ternyata ada orang baik ya kan, yang hidup terlunta-lunta kelaparan gitu ya. Yang setia dengan Qurannya, yang ketika ditanya, kalau saya lapar saya baca Quran sampai kenyang, sampai perut saya menjadi kenyang. Jadi ya, Masya Allah gitu ya. Gitu. Nah perhatiannya, kalau disembunyikan semua, kasihan itu, tidak ada orang yang bisa ditolong ya, gitu. Tapi karena ditampakkan, akhirnya orang rame-rame membantu. Alhamdulillah Syekh Ali Jabir akhirnya mengangkat anaknya ini sebagai anaknya, diumrohkan ya kan, bahkan dididik oleh dia akan menjadi seorang ulama begitu ya. Masya Allah ya. Inilah kehebatan amal-amal yang nampak itu ya. Karena saya yakin orang itu dia tercipta dengan fitrah yang baik gitu. Tidak ada orang yang benci dengan kebaikan, gak ada gitu kan. Itu fitrahnya manusia, pasti tertarik dengan kebaikan, suka dengan kebaikan, condong dengan kebaikan. Cuman karena kebaikan sekarang ini kan kadang-kadang tersembunyi dia ya. Justru yang nampak yang buruk-buruk gitu ya. Nauzubillah gitu. Nah itu, nah salah satunya orang munafik ini, mereka punya proyek mematikan ya al-amal al-islami ini agar tidak nampak ke permukaan, sehingga orang akhirnya miskin keteladanan gitu. Ya kalau orang miskin keteladanan akhirnya apa? Ya sudah, susah nyari orang baik itu susah. Nah perhatiannya berbagi. Nah itu ya. Nah, ini ada 5 tingkatan amal ya. Yang pertama an yaj'al ya an ya'mal lillahi wa la yasbut ila syai'in. Yang pertama adalah beramal untuk Allah. Itu maratib tertinggi. Ya, a'lal maratib. Jadi kita tidak nengok kanan kiri, depan belakang, Allah pokoknya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ayya'mal lillah wa yaltafitu ila amrin yajuzul tafid. Beramal dengan niat untuk Allah, tetapi dia juga berniat melakukan perbuatan yang lain yang dibolehkan, misalnya sholat untuknya Allah, niatnya lillah. Tapi dia juga berniat agar sehat, misalnya gitu. Boleh, gitu. Masih dibolehkan. Tetapi dia sudah levelnya di level yang kedua tuh,
Ya. Ya kan? Kalau kita beramal untuk Allah tanpa memperhatikan apa yang akan diberikan Allah kepada kita, misalnya gitu, itu yang paling tinggi. Pokoknya kita lakukan apa yang dilakukan Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau kita masih menengok sesuatu yang lain, sholat agar saya sehat, puasa agar saya bisa, misalnya katakanlah diet saya bisa terjaga, misalnya begitu ya. Nah itu bisa. Atau katakanlah kalau dia sedekah agar mungkin dia agar hartanya bisa nanti bertambah dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Jadi lillah dia, tetapi ada embel-embel yang lainnya. Masih dikatakan ikhlas. Ya, seperti itu boleh, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak Allah masih, gitu kan? Gitu. Nah ini masih boleh. Kemudian yang ketiga ini, an yaltafita ila amrin la yajuzu iltafil, yaitu tergoda untuk berbuat riya. Ya, jadi ada orang kadang-kadang sedang beramal, riya datang. Jadi ada 3 kondisi nih. Kalau riya menjadi pangkal amalnya maka batal amal kita. Jadi kalau kita sudah menjadikan sebagai pangkal amal kita sholat ingin dilihat, kita sedekah ingin dilihat, ya kan? Kita melakukan kebaikan ingin dilihat orang gitu dan sebagainya. Ya, itu jelas batal, nggak boleh. Yang kedua kondisi muncul niat riya saat ibadah. Allahu Akbar. Ya, tiba-tiba pengen dilihat orang, saya gitu. Tiba-tiba saya ngeliat. Iya gitu. Aha, gitu. Ia melawan dan mencegah sekuat tenaga, mengkondisikan hatinya, ya kan? Maka amalnya itu sah dan ia mendapatkan pahala jihad melawan riyanya itu. Gitu. Jadi kalau riya datang jangan diem baik, gitu kata orang. Jangan diem aja, lawan dia, gitu. Artinya kita berada dalam kondisi yang sadar bahwa kita sedang diserang, gitu ya. Lawan, gitu. Nah yang ketiga ini yang buruk, muncul niat riya tetapi ia membiarkannya tidak melawan, maka akibatnya bisa membatalkan. Karena ketika itu Allahu Akbar sholat itu tiba-tiba muncul. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, ya Imam, kalau saya sholat kemudian tiba-tiba ingin dilihat orang bagaimana? Panjangkan sholat. Panjangkan sholat. Artinya apa? Mengkondisikan diri. Ya, sampai kemudian kita lurus kembali lillahi ta'ala. Gitu. Menepis itu kadang-kadang butuh proses. Ya. Butuh perjuangan. Nah yang keempat nih, an yakuna amaluhu sholih lidunya faqat. Amal soleh tapi tujuannya untuk dunia saja. Ya. Salat untuk sehat doang. Salat tujuannya dia salat, ya kan? Tapi tujuan saya salat hanyalah untuk sehat. Puasa untuk diet, haji untuk berjualan misalnya gitu ya. Dia haji datang untuk jualan. Jihad untuk mendapatkan apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Atau agar dia disebut pahlawan. Oh saya ini berjuang agar nanti saya dimakamkan di taman makam pahlawan misalnya. Ya gitu. Gitu. Dengan mendapatkan gelar pahala. Atau menghafal Quran untuk disebut sebagai apa? Aliman, orang alim misalnya begitu ya. Gitu. Atau dia sedekah agar disebut siapa? Dermawan misalnya gitu. Nah. Jadi tujuannya untuk dapat kill kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sudah diberikan hanya di dunia dan itulah yang mereka dapatkan. Ya. Gitu. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku dunia, maka dia nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagiannya. Dia bangkrut di akhirat. Jadi orang amalnya niatnya hanya dunia, bangkrut di akhirat nggak dapat. Ma lahu min afil akhirati min khalaq. Ya. Makanya jangan sampai kita ini ibadah tujuannya dunia. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Jangan sampai. Nah, yang ini yang terburuk ini. An yakuna amaluhu riya'an mahdh. Yaitu apa? Seluruh amalnya memang dalam konteks untuk dilihat orang. Nah, ini orang munafik kalau seperti ini. Yang munafik khalisan gitu. Munafik yang benar-benar munafik ini. Gitu. Makanya Allah mengatakan alladzina kafaru innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi itu orang munafik itu. Yura'una an-nas yukhadi'una Allah. Dia salat untuk menipu Allah. Ya.
Nipunya kenapa? Ya dia pura-pura beriman, pura-pura sholat gitu. Itu nipu Allah. Ya, gitu. Yura'unan nas. Motifnya apa? Ya agar dilihat manusia. Na'udzubillah. Ya ini orang munafik. Ya. Ya. Sebab kadang, nah kalau udah orang seperti ini, itu dia apa? Dia itu adalah orang yang apa namanya batal amalnya sekaligus berdosa orangnya. Jadi dua-duanya. Sebab kadang-kadang ada amal yang dia apa namanya amal itu batal, tetapi orangnya tidak berdosa. Coba ya. Di sholat orang kemudian keluar angin, batal sholatnya, tapi dia dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa dia. Tapi batal saja sholatnya diulang lagi. Ya, gitu. Tapi dia tidak berdosa. Ya, gitu. Nah riya ini yang seperti ini, dia itu amalnya batal, ya, tidak akan diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pelakunya berdosa, ya'tham. Kalau apa motifnya itu riya. Naudzubillah. Nah ini para hadirin berbahagia. Maka di sini yang harus betul-betul kita apa namanya waspadai betul-betul ya kan di dalam konteks amal, karena ini berkaitan dengan hati. Masing-masing kita punya hati, masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain di dalam mengkondisikan hatinya, di dalam menata dirinya. Makanya semua kita ini mukhlis, orang yang belajar ikhlas. Ya. Orang yang belajar ikhlas sampai derajat mukhlas. Ya. Kalau orang sudah mukhlis gitu ya, belajar ikhlas, nanti sampai kepada tahapan mukhlas. Jadi ikhlas itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Ya. Makanya innahu min ibadinal mukhlasin. Gitu. Ya. Yusuf itu termasuk ibadah ya, dari hamba-hamba Allah yang mukhlas. Artinya apa? Ikhlas itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jadi tidak lagi melatih. Kalau kita masih berlatih, ya kan? Jadi karakternya dalam kehidupan. Nah, saudara berbahagia. Maka di sinilah barangkali perlunya kita terus untuk mewaspadai kecenderungan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, meluruskan hati kita, menata hati kita di dalam beribadah kepadanya, hingga terus-menerus kita menjadi orang-orang yang lurus niatnya kepada Allah, tidak tergelincir, dan dengan itu kemudian Allah akan membalas kita, menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang ikhlas insyaallah. Ini macam sedikit yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan. Apa agar kita bisa memperbaikinya dan bisa menata hati amalan-amalan apa yang kita lakukan. Ya, gitu Pak. Yang pertama adalah azan dulu atau gimana Pak? Atau langsung dijawab? Siapa aja? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan salah satu yang terapi hati itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya kan? Salah satunya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Ya, wasyifa'un lima fis sudur. Ya, dia adalah penyembuh, ya, obat dari hati manusia. Ya, yang terkontaminasi oleh dosa, yang punya kecenderungan untuk apa namanya? Kepada manusia bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang cenderung kepada dunia bukan kepada akhirat. Maka salah satu obatnya adalah itu. Gitu. Cuman kadang-kadang ini berobat dengan Quran itu jangan kemudian ujuk-ujuk langsung mampu mujarab. Gitu. Konsistensinya itu di dalam membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, mendekatkan diri kita dengan Quran. Gitu. Sehingga Quran itu menjadi sahib kita, menjadi sahabat kita. Ya. Ketika dia menjadi sahabat kita, maka dia akan mampu mengobati kita, akan mampu menjadi pelipur lara kita, hati kita. Ya. Itu Quran, gitu ya. Maka di situ kemudian, ya, saudara berbahagia. Maka ini penting. Salah satunya yang dilakukan oleh apa namanya para sahabat Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan. Ini salah satu untuk menata hati. Karena kata Allah, wa syifa'ul lima fis sudur, karena dia itu adalah obat bagi apa? Bagi penyakit hati. Ya, kalau hatinya ingin menjadi ikhlas, menjadi tertata baik, menjadi lembut, ya kan,
maka dekati Quran ini, baca Al-Quran ini, ya, maka dia akan mengobatinya. Kemudian, ya, seluruh ibadah sesungguhnya kepada Allah itu menata hati, belajar menata hati, gitu ya. Makanya sholat itu adalah salah satu di antara wasilah untuk menata hati. Ya, kenapa? Ya, karena disitulah kemudian kita dilatih ikhlas lillahi ta'ala. Karena tidak ada satu amalan, kata Nabi SAW, yang paling besar godaannya oleh setan kecuali apa? Kecuali sholat. Makanya tempat sholat disebut mihrab. Kata-katanya haroba. Haroba itu perang. Mihrab itu artinya medan perang. Ya. Puncak mujahadah kita, ya, di dalam menata hati di sholat itu. Di sholat itu, ya. Maka sholat itu puncak menata hati, ya. Ya. Bagaimana kita menata jiwa, menata emosi, menata ketaatan, ya, menata ketundukan kepada Allah, itu ada semua di situ di dalam sholat kita itu. Maka lihat, perhatikan apa yang dibaca oleh kita itu semua adalah bacaan-bacaan yang menata hati kita, ya kan? Menundukkan hati kita. Maka lakukan sholat ini, ya, lakukan. Mungkin kalau misalnya kita kurang di sholat wajib, kita tambal dengan sholat sunnah, ya kan? Kita perbaiki dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat witir yang lain, ya. Maka dia akan menjadi menata hati yang paling baik. Nah itu Pak. Jadi itu kalau ditanya dengan jenis amalan, ya kan? Dan seluruh amalan yang baik sesungguhnya adalah kepada hati, dan menghidupkan syiar itu menata hati, ya. Syiar itu amalan-amalan yang terlihat, ya. Sholat itu kelihatan, ya kan? Gitu. Haji itu kelihatan, ya. Itu namanya syair, namanya syiar itu. Makanya Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk di antara ketakwaan hati seorang. Gitu. Makanya di situ kemudian, maka Rasulullah SAW mengajarkan itu, ya kan, kepada kita, ya. Maka jangan malu kemudian untuk melakukan amal-amal yang nampak gitu, dengan tetap kita menata hati kita, gitu ya. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Oh, ya, silakan Pak. Ya. Salam. Iya. 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 Bisa coba. Iya. Sebentar itu saja ya. Gitu. Iya. Iya. Iya, iya. Itu Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Kalau ayat tentang baiat itu ada dalam Al-Qur'an. Ya kan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna. Jadi ada ayatnya. Tapi apa kemudian itu menjadi satu kewajiban? Baiat itu sunnah saja. Sebenarnya adalah sunnah, ya kan? Itu adalah sunnah saja hukumnya, gitu kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan itu dan kemudian untuk mengikat dan lain sebagainya, atau sebagai bagian daripada mungkin tata laksana suatu organisasi dan sebagainya, itu baiat itu kalau kita sumpah lah kata dia, gitu. Itu sama itu, ya sumpah, baiat dan seperti itu. Tekad ini. Tapi yang paling benar adalah baiat itu jangan kepada orang yang kita nggak tahu kadang-kadang itu.
Ya, yang jelas adalah baiat al-amal lillahi ta'ala. Kan kita selalu tiap hari dibaiat oleh Allah. Ya kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu kan baiat gitu kan. Gitu. Itulah baiat kita. Baiat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah baiat kita kepada Allah. Jadi al-baiatul amal, ya kan? Untuk beramal mentaati Allah dan Rasulnya SAW, itulah baiat tertinggi kita, gitu ya. Jadi jangan kemudian dibawa misalnya kepada person-person tertentu yang kita kadang-kadang nggak tahu, ya kan? Person itu kan ada celahnya, ada aibnya, ada ketidaksempurnaannya. Beda dengan Rasulullah SAW yang dikatakan Allah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, gitu ya. Maka lakukan saja, gitu kan. Maka ya tapi baiat sunnah. Makanya kalau kita lihat ingin baiat orang, lihat dulu nih, jangan dulu orangnya seperti apa dulu, gitu kan. Pantas diteladani apa tidak orangnya dan lain sebagainya, kan begitu. Jangan sampai kita membaiat orang yang justru misalnya maaf katakanlah kurang pantas misalnya untuk diteladani akhlaknya, kemudian cara bicaranya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita malah jadi berdosa jadinya, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.